Dan bayangkan teman-teman betapa pengecutnya musuh-musuh itu, para agresor itu, menyerang dalam kondisi mereka korban sedang tertidur. Dan yang terbunuh ini warga sipil, anak-anak dan kaum wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dan saat ini saya lagi ada di pusat kota Gaza, di dekat sebuah gedung namanya Burj Ad-Dawli. Antum bisa lihat. Jadi tadi subuh ya sekitar jam 2 dini hari, pesawat tempur Zionis Israel ini membombardir wilayah Gaza. Mungkin kalian kalau ikut Instagram saya, kalian lihat ya, saya bikin postingan itu, saya dari balkon rumah saya itu berhasil menangkap momen ledakan jet tempur Israel yang menghantam salah satu lokasi dekat rumah tempat saya tinggal. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Saya lihat temennya ya. Tadi lihat di sini ya ledakannya. Ini dekat banget nih, nggak jauh nih. Ya Allah, ya Karim. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian semua lihat. Nah, ini adalah gedung yang juga ini menjadi target tadi malam, teman-teman. Namanya gedung Burj Ad-Dawli. Ya, Masya Allah, kita lihat itu dampak kerusakannya sangat besar sekali. Dan bayangkan teman-teman betapa pengecutnya musuh-musuh itu, para agresor itu, menyerang dalam kondisi mereka korban sedang tertidur. Dan yang terbunuh ini warga sipil, anak-anak dan kaum wanita. Dari serangan tadi malam ada 13 warga Palestina yang terbunuh. 3 diantaranya ini komandan gerakan jihad Islami, salah satu faksi perjuangan di Gaza, Palestina. Dan 10 lainnya itu adalah warga sipil, 4 anak-anak dan 4 lainnya itu kaum wanita, ibu-ibu. Dan di antara 10 warga sipil yang meninggal itu, 3 diantaranya ya katanya adalah warga Palestina yang juga berkewarganegaraan Rusia. Makanya tadi saya baca di media, kedutaan besar ya, kedubes Rusia di Israel itu marah karena target dari serangan tadi malam itu salah satunya atau salah 3-nya adalah warga negara Suriah, maksud saya warga negara Rusia. Kenapa marahnya ketika warga negara Rusia aja yang meninggal? Kenapa nggak semua warga Palestina yang meninggal? Ya, dan kalau teman-teman dengar ya, ini suara drone ini masih jelas sekali terdengar nih. Drone ini pesawat tanpa awak milik Zionis Israel yang terus mengitari langit Gaza tanpa henti, memangsa, mencari musuh, memantau, ya mencari korban. Kita dengar ya. Dan ini sebetulnya masih mencekam suasana, tapi ya demi menyampaikan informasi ini kepada kalian semua melalui channel YouTube Muhammad Hussein Gaza, ya saya siap menerima resiko-resiko itu ya. Karena memang tugas saya di sini adalah menyampaikan informasi kepada kalian semua. Saya adalah mata, saya adalah telinga, saya adalah lisan kalian semua yang mau melihat fakta yang terjadi di Gaza, Palestina, yang selama ini banyak ditutup-tutupi oleh media-media mainstream. Maka dari itu keren banget sih kalau teman-teman yang nonton video ini ya, sebelum lanjut nonton video ini, di-share postingan ini, konten ini ya, agar jangkauannya lebih luas dan agar mata dunia yang masih terpejam, hati-hati yang belum terketuk juga ikut melihat kekejaman penjajah Zionis Israel ini yang sampai hari ini masih terus menunjukkan tindakan-tindakan barbarnya dan aksi terorismenya terhadap warga sipil tak berdosa di Gaza, Palestina. Dan teman-teman, kalau kita lihat kerusakannya ya, ini ternyata teman-teman bukan dari serangan udara jet tempur F-16 yang biasanya itu melancarkan serangannya ke Gaza. Tapi melihat dari ledakannya dan mendengar dari sumber-sumber yang saya dengar, ya sumber lokal, jadi aksi pembunuhan tadi malam ini menggunakan pesawat tanpa awak yang yang membawa hulu ledak yang cukup dahsyat masuk melalui jendela apartemen ya. Jadi setelah mentarget, nelok
ya melok target, mereka langsung masuk melalui jendela dan meledak di dalam apartemen. Makanya kita lihat yang hancur hanya satu apartemen aja tuh, apartemen yang ada di lantai tuh 2, 3, 4, 5, lantai 6. Ya, jadi yang hancur tuh hanya di lantai 6. Artinya memang ini adalah aksi asasinasi atau pembunuhan yang sengaja dan ditarget, terstruktur dan direncanakan. Dan sejauh ini teman-teman belum ada aksi serangan balasan oleh para pejuang Palestina di Gaza terhadap tindakan terorisme yang terjadi hari ini. Namun beberapa saat yang lalu kita mendengar membaca statement dari namanya tuh Ghurfah Musyarakah atau ruang koordinasi gabungan yang berisikan faksi-faksi perlawanan di Gaza. Mereka berkumpul dan mereka menyampaikan statement bahwa aksi pembunuhan hari ini nggak akan berjalan tanpa adanya harga yang akan dibayar oleh para penjajah. Artinya mereka akan segera membalas cepat atau lambat, dan balasan kali ini tidak sederhana. Artinya mereka akan mengguncang wilayah jajahan Zionis Israel sebagai bentuk balasan terhadap aksi terorisme Zionis Israel yang mentarget warga sipil di Gaza, Palestina. Teman-teman, saya ingin menyampaikan pesan kepada antum semua, para netizen, masyarakat Indonesia, terutama nih para influencer, para tiktoker, para selebgram, para tokoh, public figure. Satu postingan kalian di medsos kalian yang punya jutaan, puluhan juta follower, itu sangat berarti buat kami di Gaza, Palestina. Biarlah saya yang di Gaza dengan segala risikonya meliput di wilayah konflik. Tugas kalian bantu repost aja, bantu posting. Karena dengan postingan kalian itu akan ada puluhan ribu mata, ratusan ribu, jutaan mata, pasang mata yang juga akan akhirnya terbangun dari tidur mereka. Yang selama ini terpejam akan terbuka. Hati-hati yang selama ini belum terketuk akan juga bisa melihat, akan juga bisa merasakan bahwa penjajahan masih ada sampai hari ini di muka bumi ini. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45-nya jelas bahwa Indonesia menentang imperialisme dan kolonialisme, menentang penjajahan di atas muka bumi ini. Dan saya harap semangat ini masih terus ada, kepedulian ini, ya, kemanusiaan, rasa kemanusiaan ini masih terus terjaga, masih terus kita rasakan dan tidak terkikis. Saya nggak punya banyak sumber daya teknologi, saya nggak punya banyak fasilitas untuk bisa menyampaikan kabar ini, fakta ini kepada dunia. Ya karena di satu sisi pihak mainstream, media-media mainstream Barat ini berusaha untuk menutupi hal seperti ini. Saya hanya punya channel, akun YouTube saya hanya punya akun medsos Instagram saya. Di situ saya mengekspresikan, menyampaikan informasi ini. Dan tugas kalian di sana, teman-teman, sederhana. Jempol-jempol kalian sedikit lelah lah dengan men-share, memposting, merepost video-video ini agar jangkauannya lebih luas untuk mengimbangi bisunya media-media mainstream hari ini, untuk mengimbangi bungkamnya media-media mainstream hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi, teman-teman? Kita punya kewajiban untuk membuka mata dunia hari ini. Oh ya teman-teman, jadi di antara 10 warga sipil yang meninggal tadi malam itu 4 diantaranya kan anak-anak nih ya, dan 2 diantaranya itu adalah teman sekolahnya anak saya Muslim. Muslim ini anak saya yang pertama, usianya 8 tahun, lahir di Bogor, dan hari ini dia ini terdaftar sebagai siswa di Madrasah Awail Waqada, dan harusnya hari ini itu rihlah si Muslim. Ya hari ini mereka rencananya itu rihlah, jalan-jalan bersama semua siswa dan siswi di sekolah Muslim, tapi ya karena qadarullah, ya karena tragedi serangan hari ini akhirnya semua sekolah diliburkan. Bahkan Muslim terbangun dengan perasaan yang menyedihkan karena 2 dari temannya Muslim itu meninggal. Ali dan Mira, itu adik kakak, itu teman sekolah yang Muslim meninggal.
dalam aksi penyerangan tadi malam. Dan ini jelas bukti nyata teman-teman, betapa memang target-target para penjajah itu bukan hanya para pejuang, tapi juga keluarga mereka, anak-anak mereka, anak-anak kecil. Dosa apa mereka? Dan saya penasaran ini, orang-orang Zionis Indonesia yang selama ini ribut kalau mendengar adanya serangan-serangan roket ke wilayah Zionis Israel, ribut dan menjadikan pembenaran legitimasi dukungan mereka terhadap Zionis Israel. Tapi kali ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja nih, jet tempur Israel membombardir wilayah Gaza dan membunuhi warga sipil, dan nggak ada yang bersuara, semuanya bungkam. Hebat sekali akhlak kalian ya teman-teman. Intinya saya ingin mengajak kali ini untuk kita berisik, yuk, ayo berisik. Kalau bukan kita yang menyampaikan kebenaran ini, siapa lagi teman-teman? Ayo kita blow up konten ini, kita blow up fakta ini. Jangan sampai berita-berita seperti ini yang merupakan berita besar harus terkubur dan kalah viral oleh berita-berita sepele, berita-berita tentang hal-hal yang sebetulnya tidak pantas untuk diberitakan. Dan kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak teman-teman semua, insya Allah kita akan open donasi, kita akan membuka peluang buat teman-teman ya yang mau mengirimkan bantuan materinya kepada warga Palestina di Gaza ya, karena ini adalah permulaan teman-teman. Kemungkinan sore ini atau malam ini akan lebih panas kondisi, dan kemungkinan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan ya kondisi panas ini ya, karena sekarang kita melihat belum ada serangan balasan, tapi kalau sudah ada serangan balasan ini akan terjadi jual beli serangan, dan biasanya akan menyebabkan banyak korban jiwa dan korban luka. Maka dari itu, dari sekarang teman-teman, mari kita kirimkan hadiah terbaik untuk warga Palestina untuk meringankan beban mereka. Dan doa dan materi yang kita berikan teman-teman ini akan menjadi pesan dan bukti nyata untuk warga Palestina bahwa ada 200 juta lebih umat Islam Indonesia dan Malaysia dan negara-negara Muslim lainnya yang tidak akan pernah meninggalkan Palestina di tengah kebisuan negara-negara dunia internasional. Ya, kita akan terus membersamai warga Palestina sampai warga Palestina mendapatkan kemerdekaannya dan menghirup udara kebebasan. Maka dari itu teman-teman, saya nggak bosan-bosan mengajak kalian semua untuk support terus channel ini, karena ini adalah channel yang menyuarakan kebenaran langsung dari jantung wilayah konflik di Gaza Palestina. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi dalam program emergency hari ini ya, bisa langsung mengirim bantuan terbaiknya, materinya, transfer ke rekening kemanusiaan ini di bawah ini. Jangan lupa diajak juga kerabat, sanak saudara, keluarga, teman-teman, sahabat untuk juga menjadi bagian dalam usaha meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Dan terakhir teman-teman, yang penting kita jangan diam melihat kejahatan ini. Diamnya kita di depan sebuah kejahatan adalah berarti juga sebuah kejahatan itu sendiri. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.